Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Nancy Hidayat dengan NIM 66224040. Saya dari kelas manajemen AC dan kali ini saya akan mereview salah satu mata kuliah yang telah saya pelajari di semester ini, yaitu mata kuliah literasi keuangan. Untuk apa saja sih yang dipelajari di mata kuliah ini? Yang pertama, kita tentu belajar bagaimana merencanakan keuangan yang baik. Lalu kita dikenalkan dengan berbagai macam instrumen investasi seperti saham, obligasi, deposito, juga reksadana. Kita juga menjadi tahu bagaimana cara membedakan mana investasi yang benar investasi dan mana investasi yang bodong. Lalu kita juga dikenalkan dengan produk asuransi yang mana itu sangat penting untuk memproteksi diri kita ataupun barang yang kita miliki agar apabila terjadi kerusakan atau kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, kita tidak perlu khawatir akan biaya karena sudah ada pihak yang akan menanggung biaya tersebut. Dan untuk manfaatnya tentu saya menjadi mengetahui pentingnya untuk berinvestasi di usia muda dan merencanakan keuangan untuk masa yang akan datang. Oke, setelah mengulas materi tadi, di sini saya akan sedikit membagikan hasil riset kecil saya mengenai salah satu perusahaan jasa layanan asuransi yang menurut saya paling cocok dengan tujuan asuransi saya. Di sini saya memilih Aksa by Mandiri ya. Tentu yang pertama yang menjadi alasan saya memilih Aksa by Mandiri adalah perusahaan Aksa Mandiri adalah perusahaan terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2004 yang merupakan hasil kolaborasi antara Aksa Group dan Bank Mandiri. Yang kedua, memiliki reputasi kuat dalam menyediakan berbagai produk asuransi dan layanan keuangan berkualitas tinggi. Lalu ada limit yang tinggi. Limit tahunan yang tinggi, produk ini menawarkan limit tahunan hingga 500 juta, memberikan cakupan finansial yang signifikan untuk biaya medis yang mungkin diperlukan. Yang kedua, jaringan rumah sakit rekanan yang cukup banyak. Lebih dari 700 rumah sakit di Indonesia dan beberapa di luar negeri memastikan akses mudah ke fasilitas medis berkualitas tinggi. Fasilitas pembayaran cashless, sistem klaim dan pembayaran yang mudah. Dengan metode cashless, nasabah cukup menunjukkan kartu asuransi di rumah sakit rekanan tanpa perlu mengeluarkan uang tunai terlebih dahulu. Selanjutnya ada manfaat Aksa Mandiri Smart Care Eksekutif, yaitu ada rawat inap, rawat jalan, kecelakaan diri, dan klaim cashless tadi. Untuk selanjutnya, premi dan fleksibilitas menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan. Premi tahunan dari Aksa Mandiri sekitar 9,5 juta yang dianggap kompetitif mengingat cakupan manfaat yang ditawarkan. Selanjutnya, fleksibilitas dalam pembayaran premi dan pilihan plan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Untuk proses selanjutnya, proses klaim dan layanan nasabah. Proses klaim, pengajuan klaim dapat dilakukan secara online atau melalui agen asuransi. Aksa Mandiri menyediakan panduan langkah demi langkah untuk memudahkan nasabah. Layanan nasabah yang responsif membantu nasabah dalam mengelola polis mereka dan menjawab pertanyaan seputar manfaat dan prosedur klaim. Kesimpulannya, Aksa Mandiri Smart Care Eksekutif menawarkan proteksi kesehatan yang komprehensif bagi keluarga, keunggulan dalam limit tahunan, jaringan rumah sakit yang luas, dan proses klaim yang mudah. Premi yang kompetitif dan fleksibilitas dalam pembayaran menjadi pilihan terbaik untuk perlindungan kesehatan keluarga. Dan terakhir, di sini saya akan menjelaskan
rencana keuangan saya di 5 tahun ke depan. Di karena berhubung saya alhamdulillahnya udah bekerja, jadi ini menggunakan gambaran dari gaji saya sekarang dengan estimasi kenaikan gaji sebesar 4% per tahunnya. Dan untuk pengeluaran bulanannya di sini saya memiliki total pengeluaran 2.800.000, tapi itu untuk 2 tahun pertama untuk selama saya berkuliah saja. Dan di tahun ketiga sampai kelima maka biaya untuk kuliahnya tidak saya hitung. Di tahun pertama mudah-mudahan saya bisa mengumpulkan kurang lebih 9.800.000, dan di tahun kedua saya mengumpulkan 11.400.000. Di tahun ketiga saya mengumpulkan 19.100.000. Di tahun keempat saya mengumpulkan 20.800.000. Di tahun kelima saya mengumpulkan 22.600.000 rupiah dengan total tabungan saya di tahun kelima itu sebesar 83.900.000 rupiah. Dan buat rencananya tabungan ini akan saya gunakan untuk DP rumah ya, untuk KPR, karena kendaraan saya sudah punya. Jadi untuk target pertama itu KPR rumah dulu. Kurang lebih seperti itu gambaran planning keuangan saya di 5 tahun ke depan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sekalian closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.